العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini untuk mengabulkan hajat saudara kita seiman seagama. Mudah-mudahan hajat kita pada taat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengundang ulun dan mengundang kami pada taat, dan khususnya meminta kepada ulun untuk membacakan manaqib Siti Khadijah. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Siti Khadijah dan membaca maulid Nabi tadi, Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab dan menghindarkan kita daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita seberataan nanti dapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ulun bacakan manaqib Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah istri baginda Rasulullah yang pertama. Baginda Rasulullah kawin dengan Siti Khadijah di Mekah sebelum diutus menjadi Rasul beliau. Siti Khadijah sebelumnya sudah pernah kawin dengan Abu Halah dan mempunyai dua orang anak yang bernama Zainab dan Hindun. Rasulullah SAW hidup berumah tangga bersama Siti Khadijah sampai Siti Khadijah wafat selama kurang lebih Rasulullah hidup berumah tangga bersama Siti Khadijah sampai Siti Khadijah wafat 3 tahun sebelum baginda hijrah ke Madinah, yaitu sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari perkawinan Siti Khadijah dengan baginda Rasulullah dikaruniai Allah Ta'ala 6 orang anak. Jadi Rasulullah itu bisi anak 7. 6 ikung dari Siti Khadijah dan 1 ikung dari Mariatul Qibtiyah. Adapun anak-anak Rasulullah itu kita harus hafal, yaitu kada bapak paling-paling Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Ruqayyah. Itu 7 ikung. 6 ikung itu dari Siti Khadijah, 1 ikung daripada Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah adalah seorang budak perempuan yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Adapun anak-anak Rasulullah itu banyak meninggal anum-anum. Cuma Siti Fatimah yang menurunkan keturunan Rasulullah SAW sampai sekarang. Adapun nasab Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, maka itu Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi bertemu nasab Siti Khadijah dengan datuk Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Qusay bin Kilab. Siti Khadijah bergelar dengan Al-Tahirah, maksudnya perempuan yang suci. Siti Khadijah tidak pernah melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Walaupun waktu itu di zaman jahiliyah belum ada Islam. Siti Khadijah orang yang menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan. Tidak pernah melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Tidak pernah mabuk-mabukan. Dan kunyah Siti Khadijah adalah Ummu Hindun, mamanya Hindun. Karena sidin bisi anak ada Hindun daripada laki terdahulu. Dan ia sangat dimuliakan pada kaumnya. Karena Siti Khadijah mempunyai sifat kemuliaan serta sangat kaya dan pemurah dan banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kawin dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu umur Siti Khadijah berumur 40 tahun dan Rasulullah 25 tahun. Kemudian lagi
Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Siti Khadijah adalah Siti Khadijah itu orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan perempuan. Ketika Nabi diangkat menjadi rasul, Siti Khadijah menjadi pendamping hidup bersama Rasulullah selama lebih kurang 25 tahun dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan. Dan di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Siti Khadijah juga adalah Siti Khadijah senantiasa bersama Rasulullah baik dalam keadaan suka maupun duka, senang ataupun susah. Siti Khadijah tidak pernah meninggalkan baginda sehingga ketika baginda pernah diasingkan oleh orang-orang kafir Quraisy, kafir-kafir musyrikin di Mekah, sekalipun karena dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Siti Khadijah tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Siti Khadijah turut bersabar, merasakan lapar dan haus manakala makanan tidak ada. Waktu itu kaum muslimin masih lemah. Banyak penindasan-penindasan kepada kaum muslimin, yang mana walaupun bisi duit banyak kada boleh tukar jual beli lawan orang kafir Quraisy. Artinya kada ada gunanya duit sing banyak kan, napa kada dijuali orang sehingga kelaparan dan sampai makan pucuk-pucukan. Siti Khadijah 4 juga makan pucuk-pucukan itu. Kada denang dimakan apa? Orang kada mau menjuali. Nah, oleh karena itu beliau bersabar bersama Rasulullah hal keadaan lapar dan haus demi memperjuangkan agama Islam yang kita rasakan nikmat iman, nikmat Islam pada hari ini. Oleh karena jasa dan perjuangan Siti Khadijah inilah Rasulullah tidak kawin dengan perempuan lain selama Siti Khadijah masih hidup. Dan ketika Siti Khadijah wafat, Nabi sering memuji Siti Khadijah dan berbuat baik kepada kerabat dekat Siti Khadijah. Pada suatu ketika Nabi memuji Siti Khadijah, maka Siti Aisyah pun merasa cemburu dan berkata, "Apa yang engkau puji dari seorang tua yang sudah wafat itu, wahai Rasulullah? Pasti kitanya nang tua-tuang itu sudah meninggal sudah, dipuji-puji jualah." Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala, ujar Siti Aisyah, telah menggantikan dengan yang lebih baik daripadanya, lebih anum daripadanya, yaitu ulun ini jar, ujar Siti Aisyah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, ujar Rasulullah, "Wahai Aisyah, tiadalah menggantikan Allah Ta'ala bagiku yang terlebih baik dari Khadijah. Sesungguhnya Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang kafir kepadaku. Khadijah membenarkan akan aku ketika mereka mendustakan akan aku. Khadijah menolong akan daku dengan hartanya ketika tiada seorang manusia pun yang menolong selain Khadijah. Dan dapat anak aku darinya, tiada dari istriku yang lain." Nah, satu kali malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sampaikan kepada Siti Khadijah dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dariku, malaikat Jibril, napa sampaikan salam dari Allah dan daripadaku," kata malaikat Jibril. Setelah mendengar ucapan salam itu, Siti Khadijah menjawab, sampaikan Rasulullah salam itu kepada Siti Khadijah. Lalu ujar Siti Khadijah, "Allahus salam wa minhus salam wa ala Jibrius salam." Artinya Allah yang namanya As-Salam dan daripadanya salam, dan atas Jibril juga salam. Itu jawaban salam daripada Siti Khadijah. Dan di antara kelebihan Siti Khadijah ialah sabda Nabi SAW, ujar Nabi, "Sepaling utama wanita surga adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, kemudian Fatimah binti Muhammad, dan Maryam bintu Imran, dan Asiyah bintu Mazahim, istri daripada Fir'aun." Dalam satu riwayat yang lain, Nabi kita bersabda, pemimpin perempuan sekalian alam adalah Maryam, lalu Fatimah, lalu Khadijah, lalu Asiyah. Lalu berkatalah Fatimah, putri Rasulullah, "Demi Allah, wahai Rasulullah, tiadalah manfaat hidupku sehingga engkau bertanya akan malaikat Jibril tentang ibuku." Takun akan bang wan malaikat Jibril, wahai ayah, tentang ibu ulun. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada malaikat Jibril tentang Siti Khadijah. Lalu malaikat Jibril menjawab, ujar malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, ketahuilah
kedudukan Siti Khadijah adalah antara Maryam dan Sarah. Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim di dalam surga. Siti Khadijah selalu menyiapkan makanan dan minuman untuk Nabi waktu berkhalwat di Gua Hira dengan bekal secukupnya. Dan terkadang Siti Khadijah dalam usia yang sudah tidak muda lagi mencoba naik ke atas Gua Hira untuk mengantarkan makanan kepada Nabi. Mungkin pian-pian yang pernah tulak haji tahu kan Gua Hira itu tingginya kayak apa. Ya Allah, jauh, uyuh naik ke atas. Coba bayangkan Siti Khadijah yang sudah tua sidin rela mengantarkan bekal untuk Rasul naik ke atas itu demi Rasulullah, demi cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW. Manakala Nabi menerima wahyu yang pertama, Nabi pulang dengan rasa takut dan gemetar. Maka menghiburlah Siti Khadijah akan Nabi dengan perkataan yang menyenangkan dan menenteramkan hati Nabi. Siti Khadijah berkata, tiada mungkin Allah menghinakan dan menyakiti engkau wahai suamiku. Karena Allah telah memberi kemuliaan sebab engkau telah menyambung silaturahmi dan engkau telah berbuat baik kepada tamu dan engkau telah menanggung penderitaan dan kesengsaraan orang lain dan engkau membantu orang yang kesusahan. Tenanglah wahai anak pamanku, wahai suamiku, karena engkau akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhanmu. Artinya Siti Khadijah ini tahu sudah bahwa Nabi ini jangan jadi Nabi, jangan jadi Rasul. Kemudian Siti Khadijah membawa Nabi untuk bertemu dengan pamannya Khadijah yang bernama Warakah bin Naufal. Dari Warakah bin Naufal inilah Nabi mendapat kabar bahwa malaikat Jibril telah turun kepadanya seperti mana dahulu telah turun kepada Nabi Musa dengan membawa wahyu. Dan di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Siti Khadijah adalah Siti Khadijah istri yang sangat dicintai oleh Nabi. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah apabila menyembelih akan kambing, Nabi berkata, kirimkanlah daging kambing ini kepada kawan-kawan Khadijah. Karena Nabi itu sayang Siti Khadijah, sampai-sampai Nabi itu menghormati kekawanan Siti Khadijah, mengirimkan daging kambing kepada kekawanan Siti Khadijah yang masih hidup. Lalu ujar Siti Aisyah, aku pun merasa cemburu kepadanya. Nah, orang yang meninggal tuh dicemburu Haratnya Siti Khadijah leh. Biasanya kan cemburu tuh orang hidup yola, nih meninggal dicemburu. Aku cemburu kepada Siti Khadijah dan aku berkata, bahasa kitanya Khadijah netah aja bahasa kitanya nah. Lalu Nabi bersabda, Khadijah aja bahasa kitanya kayak itu. Ujar Nabi bersabda mendengar nang Siti Aisyah cemburu pepandir kayak itu. Inni qad ruziktu hubbaha. Ujar Rasulullah, sungguh aku diberi cinta kepada Siti Khadijah. Dan lewat yang lain, siapa yang mencintai Siti Khadijah maka akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah ini ibunya orang beriman. Kan kita ini orang beriman, berarti itu ibu kita. Nah, Siti Khadijah wafat pada hari ke-11 di bulan Ramadan tahun ke-10 dari kenabian, 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah dalam usia 65 tahun. Dan Rasulullah langsung mengantarkan jasad Siti Khadijah ke liang lahat. Dan waktu itu belum disyariatkan lagi salat fardu kifayah. Jadi tidak ada salat fardu kifayah, belum disyariatkan lagi. Nah, itu luar biasanya Siti Khadijah. Mudah-mudahan kita seberataan dapat berkat Rasulullah, dapat berkat Siti Khadijah. Mudah-mudahan dengan berkat wali-wali Allah Ta'ala juga Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam taat beribadah kepada Allah, memberikan kesehatan zahir batin kepada kita, dan memudahkan urusan rezeki kita yang halal, dan mengabulkan hajat kita dunia wal akhirah, dan memuluskan, mensukseskan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan yang paling penting lagi, kita mati hal keadaan beriman, husnul khatimah, kau mengucapkan kalimat tauhid di ketika sakaratul maut, la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.